Saya memperkenalkan, nama saya Ahmad Fikri, usia 44 tahun, asal dari Kota Singkawang. Pada awalnya, saya membantu orang ingin pulang ke Batam. Jam setengah 5 subuh saya berangkat dari Jalan Patora sampai ke Skip Lama, Tarakan. Jumpalah Kang ojek nawarin saya untuk mencari bis. Sampai itu saya naik bis berdua sama teman wanita. Ya, dulu boleh dibilang bukan mantan sih, masih sayang. Ya, karena itulah saya pulangkan dia. Karena hidupnya di Kalimantan Barat dia agak susah. Tiba-tiba ada bis, kami berangkat jam setengah 5 subuh. Perjalanan demi perjalanan kami lewati, terus sampai di Batu Layang. Mobil itu berhenti dan duduk sebentar. Rencananya mau naikin lagi bis untuk menuju Jalan Ayani ke arah Spadiu. Ya, di situ saya masih ya nego-nego sama calok-calok bis itu. Apa bang, dari Batu Layang ke Jalan Ayani untuk menuju ke Spadiu. Ya, sekitar inilah berdua 70.000 lah. Oh ya, sampai di ini anu kan bang, sampai di dalam kan? Ya, rupanya udah negosiasi perjalanan menuju ke Jalan Ayani. Terus udah sampai ke Spadiu, kami diberhentikan cuma di area luar Spadiu. Terus saya ngomong gini sama supirnya, loh bang, kok enggak sesuai? Kenapa? Kok enggak masuk ke dalam? Lalu supirnya bilang takut kena cas. Daripada kena cas bagus. Kami di antara ada 3 penumpang itu mau keluar Kalimantan Barat. Nggak tahu lah satunya mau kemana. Satunya pasti yang saya bawa itu mau ke Batam. Sampai di situ ya udahlah kami berjalan kaki. Tibanya di Spadio, saya pengen melihat tiket masih ada nggak. Rupanya tiket udah nggak ada lagi. Terus saya kebingungan kemana lagi. Terus ya ada orang nawarkan tiket di sana. Rupanya adalah bagian-bagian orang yang ngambil tiket itu yang dijual harga, ya kita tahu sendiri kan, namanya itu ya namanya kekuasaan atau gimana, nggak tahu lah. Sebenarnya itu tiket belum belum habis karena pesawat itu belum belum mendarat. Kok kenapa tiba-tiba habis, itu saya bingung. Ada apa ini? Sedangkan mau beli di travel nggak dia nggak diperbolehkan oleh pemerintah, harus melewat Spadio. Oh jelas, oh bisa diterima untuk beli tiket pesawat itu. Ya, akhirnya ada seorang menempahin dengan harganya tinggi loh. Saya bilang, kok bisa gitu bang? Sebutin aja harganya. Harganya ya kita 900.000. Padahal melihat di online, Traveloka atau gimana, harganya Pontianak Batam cuma 500.000. Jadi disitulah saya bertekad dengan oknum yang anu lah, perlu disebutkan. Itulah pahit kehidupan saya. Terus datang lagi kedua, saya masih bertengkar juga. Ya akhirnya negosiasi, dapatlah 5,5 Pontianak Batam.
Itu pun karena yang saya anterin itu, abang angkatnya itu udah meninggal beberapa hari. Mungkin kalau ndak jadi jumpa, mungkin ndak nyampe anak itu ketemu abangnya yang udah kebujuk aku. Akhirnya udahlah dipersilakan. Terus negosiasi ini udah deal. Oke. Dengan harga lima setengah. Setelah itu sampai saya bangkatkan, ya saya kebingungan mau naik bis, tapi keadaan anggaran nggak mencukupin. Ya, bisa aja lah kalau bisa dibayar di Singkawang. Tapi namanya manusia nggak percaya kalau kita orang lagi susah. Ya akhirnya saya berinovasi jalan jalan kaki. Mau nelpon teman, ada HP pun percuma. Karena HP itu pun baru dicas, di charger, mati hidup, mati hidup. Akhirnya saya memutuskan untuk jalan kaki. Sebenarnya ya itulah, dalam arti kalau udah orang, kalau udah kita sayang sama seseorang, apapun kita lakukan, pengorbanan, tidak peduli kata orang, saya tetap pendirian saya. Hanya jalan kaki, jalan dari jalan Ayani, ujung-ujung istirahat pertengahan, beli es teh tawar, air tawar itu, es batu, cuma dapat 2.000. Ya itulah, hanya di dalam dompet hanya cuma isi hanya 2.000 aja. Habis itu udah jalan kaki lagi sampai di jembatan tol ke satu ke dua, start lagi, duduk sebentar, terus minta air putih kasih, ya sama orang Madura sana lah, kita daerah Siantan. Mulai jalan kakinya jam berapa bang dari Supadio bang? Mulai jalan kakinya jam 1 lewat. Jam 1 siang. Iya, pas keberangkatan pesawat Pontianak Batam. Terus sampai di tol 1 itu kira-kira jam berapa bang? Setengah 6. Malam. Iya, hampir maghrib. Di situ saya berhenti. Terus melanjutkan perjalanan, jalan. Itu belum ada, belum ada meneruskan perjalanan. Tiba-tiba ada orang, ya boleh katakan ada orang yang baik lah, mau nolong. Dia bilang, "Bang mau kemana?" Pasti mau Singkawang. "Abang mau kemana?" Sungai Pinyu. Ya udah, saya tumpangin lah. "Abang kemana tapi?" "Sungai Pinyu." "Oh iyalah." Saya terima tawarannya. Pergilah pakai motor. Sampai di Sungai Pinyu, depan depan kantor Satlantas, dekat di pos, kantor pos, saya berhenti di situ. Saya ngambil teman yang ngantar paket pos, dia bilang masih di Pontianak. Saya tunggu juga muncul mobilnya. Akhirnya udah kepusingan kepala saya. Akhirnya saya jalan lagi sampai jalan itu jam setengah 1 subuh. Habis itu perjalanan dari sampai ke Bakau Besar. Kalau tidak salah sampai Bakau Besar, saya singgah di masjid. Masjid pun saya haus, saya minum air tempayan, air wudhu orang. Terus saya jalan lagi, ketemu anak muda. Saya tawarin, saya minta air minum. Terus dia ngomong, "Bang mau kemana?" "Mau ke Singkawang, mau pulang." "Oh, kenapa jalan kaki?" katanya. "Ya enggak ada ongkos bang, gimana mau jalan mau pakai bis."
Terus orang itu bilang, saya pernah bang mengalami seperti abang. Sebenarnya abang tidak susah bang. Dia bilang. Abang aja lapor aja di Satlantas atau di Polsek, minta bantuan sama mereka, mereka pasti mau. Mereka akan nanu, dia bilang. Dia akan nanu mobil yang akan menuju Singkawang. Oh gitu ya? Ya. Terus saya bilang, ya udahlah, karena saya pun tidak tahu. Kok saya tahu pun, pengapinya pun tadi itu yang saya tunggu mobil teman tuh ada kantor Satlantas. Cuman saya tidak tahu apakah mau kepolisian bantu orang saya ini atau gimana. Ya udahlah saya lanjutkan bang. Oh ya, saya bang, terima kasih. Jalanlah saya sampai pagi hari Minggu, sampai pagi duduk di Satlantas Mempawah. Rupanya hari Minggu Satlantas Mempawah sepi, tidak ada yang piket nampaknya. Mungkin masih pagi lah. Akhirnya timbullah, mulailah saya kembali lagi jalan kaki lagi. Sampai lewat demi lewat, kampung demi kampung. Akhirnya saya sampai juga di daerah Pasar Semudin. Di situ di Pasar Semudin itu saya sempat menjual menjual cincin atau kalung pada toko emas. Ya toko emas cuman tidak berani, dia panggil calo, hanya calo yang ngambil. Itu calo ngambil cuman dikenakan cuman 200 lebih lah, atau sekitar 215 gitulah gramnya. Karena saya tidak tahu berapa 1 gramnya. Yang penting emas itu terjual, yang penting saya bisa pulang. Total 215. Iya, iya kalau tidak salah. Akhirnya udah mendapati uang, saya duduk di warung kopi. Pada waktu itu teman-teman, di Semudin itu cuaca agak gelap, hari mau hujan. Ketimbang nanti kehujanan, mendingan ya saya teruskan lagi perjalanan kaki. Belum sampai melewati pos Semudin, udah hujan lebat. Akhirnya saya ketemu pos Satlantas, tapi sepertinya kosong, belum ada isi. Akhirnya saya berhenti di situ. Rupanya ada om polisian dua sama tiga orang, satu anak buahnya langsung masuk kantor. Dia bilang, Pak, Bapak dari mana? Om, saya bilang gini, Om numpang anu, betul iya, silakan. Ini Bapak mau kemana? Saya mau pulang Om. Loh, dari mana sebenarnya? Dari Pontianak Om. Dari Pontianak, dari Singkawang ke Pontianak pakai apa? Ya pakai bis lah Om. Mau ke Singkawang, dari Pontianak ke Singkawang, ya jalan kaki Om. Terus Om itu tidak percaya. Yang benar kamu. Iya Om. Akhirnya saya angkat kaki saya yang ya bagaimana ya, mau dibilang gimana, udah retak-retak, pegel-pegel. Saya tunjukkan ke mukanya, bukan istilahnya saya kurang ajar sama anggota loh. Karena anggota itu nggak percaya saya jalan kaki dari Jalan Ayani ke Singkawang. Kan mustahil bagi orang. Ya kalau kita masuk militer sih ada pelatihannya. Ya harus dikuatkan mental. Ya, seperti tentara, kepolisian kalau masuk itu kan latihannya kan berat. Jalan kaki berapa kilo. Ini bukan dalam pendidikan loh. Jangan salah teman-teman. Ini karena terpaksa keadaan lah. Kalau andai kan saya punya uang sih, untuk apa jalan kaki? Sorry, maaf ya teman-teman. Nah gitulah, itu pun mungkin lah jalan takdirnya Tuhan. Mau diapain lagi? Akhirnya Om itu nempahin, Om udah Pak udah makan. Jangankan makan Pak, Om bilang. Jangankan makan,
minum aja susah. Oh iya kak, jadi dia utus anak buahnya, ya kalau dibilang di kantor pemerintahan itu office boy, dia suruh beli pecel, terus belikan anu bapak ini juga pecel ya, dia bilang. Iya, terus om itu bilang, kalau mau istirahat atau mau tidur, tidur aja di pos itu, enggak apa-apa. Enggak om, saya bilang. Saya mau cepat pulang, mau ke Singkawang. Oh iyalah nanti, entar saya inilah, tekan mobil. Terus ada pilihan, kata om itu bilang, kamu mau naik apa? Mau naik kontainer? Enggak usah lah om, aku bilang, naik kontainer untuk apa? Ya biasa-biasa lah, aku bilang. Kalau mobil tangki gimana? Oh ya, saya setuju om. Kalau mobil tangki kan itu enggak ribet om. Lagi pula pun enggak terlalu panjang, gue bilang. Oh ya nanti saya mau. Sampai di situ datang nabahnya tuh beli gado-gado atau pecel ya, akhirnya makan saya. Terus disuruhnya rokok dulu, start dulu. Dan yang anak buahnya itu mengawasin mobil yang lewat-lewat itu, ingin memberhentikan mobil itu, mau kemana, arah kemana, mau arah ke Singkawang atau Sungai Duri. Kalau Singkawang ya diberhentikan. Ayo jumpa lah. Terus dia bilang, Pak itu mobilnya udah ada, mau numpangin. Terus saya berangkat. Akhirnya saya jalan lah, naik mobil ini, mobil tangki. Sampailah Singkawang. Di depan Kodim itu saya berhenti lagi. Karena yang supir taksi itu, supir tangki itu ada temannya mau numpang juga. Jadi saya jalan kaki lah lagi sampai ke pasar. Terus kalau mau naik ojek udah tanggung. Dalam hati saya, mendingan saya jalan kaki. Ya akhirnya jalan kaki lah. Sampai menuju di Roban, ya di Roban Kota Singkawang. Disitulah saya berhenti ngopi. Akhirnya saya numpang sama orang lagi untuk menuju rumah saya. Itulah sekian teman-teman cerita yang saya alami ini. Hanya cukup sekali lah untuk seperti itu lagi. Itu anggaplah sebagai kenang-kenangan pahit. Dan pengorbanan itu bukan berarti kita mendapatkan sesuatu atau dapat imbalan dari orang yang kita bantu. Kita jangan mengharap. Cinta itu belum tentu pasti. Cuma dipertahankan sakit, tidak dipertahankan makin. Ya gimana lah teman-teman. Itulah keadaan saya. Sekian dulu ya teman-teman hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.